Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azlina Nuran Aziza dengan di belakang 222. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik refleksi perasaan dan eksplorasi dalam konseling. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Terdapat 3 jenis refleksi, yaitu refleksi perasaan, refleksi pikiran, dan refleksi pengalaman. Refleksi perasaan adalah teknik untuk memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Refleksi pikiran adalah teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Refleksi pengalaman adalah teknik untuk memantulkan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Dalam video ini, saya akan membahas lebih jauh mengenai teknik refleksi perasaan. Tujuan dalam teknik refleksi perasaan diantaranya yang pertama, memperoleh kejelasan perasaan klien atau suatu peristiwa. Yang kedua, klien merasa dipahami perasaannya. Yang ketiga, mengarahkan pembicaraan yang lebih dalam terkait dengan perasaan klien. Aspek-aspek dalam keterampilan refleksi perasaan diantaranya yang pertama ada mengamati perilaku klien. Pengamatan ini terutama ditunjukkan pada postur tubuh dan ekspresi wajah klien. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Penekanannya pada usaha mendengarkan dengan cermat intonasi suara klien dan kata-kata yang diucapkan. Yang ketiga, menghayati pesan yang dikomunikasikan klien. Tindakan ini dimaksudkan untuk memahami dan menangkap isi pembicaraan klien. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengaplikasian teknik refleksi perasaan diantaranya yang pertama, hindari stereotip atau jangan terbawa perasaan. Yang kedua, pilih waktu yang tepat untuk merespon pernyataan klien. Yang ketiga, gunakan kata-kata perasaan yang melambangkan perasaan atau sikap klien secara tepat. Lalu yang terakhir, sesuaikan bahasa yang digunakan dengan kondisi klien. Unsur-unsur respon dalam teknik refleksi perasaan meliputi yang pertama, konselor didahului dengan kata-kata pendahuluan atau pemandu yang bersifat dugaan, seperti agaknya, sepertinya, nampaknya, rupa-rupanya, kedengarannya, nada-nadanya, dan sebagainya. Yang kedua, pernyataan atas jenis perasaan tertentu yang dialami klien. Gimana Mbak Nana? Sedang ada masalah apa sehingga Mbak Nana datang menemui saya? Ya, ibu saya dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit. Saya menginginkan untuk berkuliah di Fakultas Kesehatan karena itu minat saya. Namun pihak keluarga menginginkan saya untuk berada di Fakultas Ekonomi karena mereka menginginkan saya untuk menjadi seorang pebisnis. Nampaknya Mbak Nana sedang merasa bingung ya dengan dua pilihan tersebut. Ya Bu, betul sekali. Eksplorasi adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk memecahkan masalah klien dengan cara menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Dengan teknik ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Sama halnya dengan refleksi, eksplorasi juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu eksplorasi perasaan, eksplorasi pikiran, dan eksplorasi pengalaman. Eksplorasi perasaan adalah teknik untuk dapat menggali perasaan klien yang tersimpan. Eksplorasi pikiran yaitu teknik untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Eksplorasi pengalaman adalah teknik untuk menggali pengalaman-pengalaman klien.
Seorang konselor dapat dikatakan berhasil dalam mengeksplorasi kliennya atau dalam latihan mikronya jika calon konselor mampu berkomunikasi dengan klien dengan menggunakan kata atau kalimat yang dapat menggugah perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sehingga dapat dengan jujur mengungkapkan secara dalam dan rinci. Lalu, para calon konselor mampu membuat rasa aman terhadap diri klien sehingga dapat terbuka, jujur, dan berpartisipasi dalam konseling. Bisakah Mbak Nana menjelaskan bagaimana perasaan bingung yang dimaksudkan itu? Ya, jika saya memasuki fakultas kesehatan, pihak keluarga menentang keputusan saya. Namun, jika saya melanjutkan ke fakultas ekonomi, saya merasa tidak mampu dan terpaksa dalam menjalaninya. Saya yakin Mbak Nana bisa menjelaskan lebih lanjut mengapa keluarga sangat menentang keinginan Mbak Nana untuk masuk fakultas kesehatan. Ya, jika saya memasuki fakultas kesehatan, salah satu syaratnya adalah tinggal di asrama selama 1 tahun. Dan hal itu yang ditentang oleh pihak keluarga saya. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk berkuliah di Fakultas Ekonomi sesuai dengan keinginan keluarga saya. Selama perkuliahan, saya menemui beberapa kesulitan, terlebih ketika saya menjumpai angka. Karena pada dasarnya saya tidak menyukai dengan matematika. Dan hal itulah yang membuat diri saya semakin terpaksa dalam menjalani kuliah, hingga akhirnya saya berpikir untuk berhenti kuliah. Namun saya tetap bertahan dan melanjutkan kuliah. Saya terkesan dengan pengalaman yang Mbak Nana lalui. Namun, saya ingin memahami lebih jauh mengenai pengalaman tersebut dan pengaruhnya dalam kehidupan Mbak Nana sekarang ini. Saya lebih berani dalam mengambil keputusan, menerima tantangan baru, dan untuk saat ini saya men-challenge diri saya sendiri untuk membuka industri. Tujuannya sederhana karena saya ingin menerapkan ilmu ekonomi yang saya pelajari, juga mewujudkan keinginan orang tua untuk menjadi seorang pebisnis.